bayi itu akhirnya dimasukkan ke dalam peti, terus dihanyutkan di sungai. Ya, dihanyutkan di sungai. Lalu ayahnya Nabi Musa menyuruh kakaknya Musa untuk mengikuti peti itu kemana berjalan, mengikutnya dari pinggiran sungai. Nah, akhirnya peti itu ditemukan oleh Raja Fir'aun. Diambil bayi itu, dibawa ke kerajaan, ditunjukkan kepada istrinya Raja Fir'aun. Kalau Raja Fir'aun menemukan seorang bayi, istrinya Raja Fir'aun senang sekali, ingin sekali merawat bayi itu. Raja Fir'aun menolaknya, tidak mau, takut kalau bayi ini nanti akan membunuh Raja Fir'aun. Tapi istrinya Raja Fir'aun merayu-rayu Raja Fir'aun. Akhirnya diperbolehkan mengasuh bayi itu. Nah, setelah diasuh, diangkat menjadi anaknya Raja Fir'aun, bayi itu pengen banget minum susu karena masih bayi. Akhirnya Raja Fir'aun dan istrinya menyuruh ibu-ibu untuk menyusui Musa. Tapi Musa tidak mau disusui sama ibu-ibu yang di situ. Nah, akhirnya mendengar kabar itu, ibunya Musa langsung datang ke kerajaan menawarkan diri, saya akan menyusui Musa. Nah, akhirnya disusui sama ibunya Musa itu. Musanya mau, karena Musa pengen disusui sama ibunya nggak pengen disusui sama ibu yang lain. Nah, akhirnya mau. Nah, setelah Musa dewasa, Musa tiba-tiba keluar berjalan-jalan, lihat-lihat. Tiba-tiba melihat ada seorang pemuda yang sedang berkelahi. Nabi Musa terus memberhentikan yang sedang berkelahi itu, malah tidak mau yang satu melawan terus. Akhirnya karena Nabi Musa marah, dipukullah orang itu, akhirnya meninggal. Meninggal. Nah, ada orang yang melihat, Musa memukul orang sampai meninggal. Akhirnya orang itu datang menemui Raja Fir'aun. Raja Fir'aun, Musa membunuh orang. Nah, terus Musa ditangkap sama Raja Fir'aun. Nah, terus Musa melarikan diri, menempuh perjalanan selama 8 hari. Nah, setelah Musa melarikan diri, Musa bertemu dengan dua orang wanita sedang berebut air untuk memberi hewan penggembalanya, rebutan air. Akhirnya Musa memberhentikan perebutan air itu. Nah, akhirnya Musa dibawa ke rumah dua wanita itu tadi. Dua wanita itu tadi adalah seorang anak adik yang dibawa ke rumah. Nah, tidak lama kemudian Nabi Musa menikahi salah satu kedua wanita itu tadi, yaitu putri-putrinya Nabi Sulaiman. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nah, terus Musa diberi tongkat sama Nabi Sulaiman. Diberi tongkat sama Nabi Sulaiman. Tongkat ini tongkat biasa. Nah, setelah lama, Nabi Musa tiba-tiba pengen banget pulang ke kerajaannya Raja Fir'aun.
penyihir. Masa kamu bisa merubah tokat menjadi ular? Pasti kamu seorang penyihir. Lalu Musa menunjukkan, lalu Musa menaruh telapak tangannya ke tiang. Nah, setelah dibuka, keluarlah cahaya yang silau, cemerlang, ya. Raja Firman apa? Merasa kesilauan ya, silau kayak gini ya. Terus menyuruh Nabi Musa memberhentikannya, akhirnya diberhentikan. Lalu Raja Firman apa? Menyuruh Musa untuk bertarung dengan penyihir-penyihir. Raja Firman mencari penyihir-penyihir yang sakti untuk melawan Musa. Nah, ditolonglah Nabi Musa dan penyihir-penyihir itu. Banyak sekali yang nonton dan melihat ya. Nah, akhirnya bertarunglah. Penyihirnya hanya satu banyak. Musa cuma sendirian, penyihirnya banyak. Dilawan. Akhirnya tokat-tokat penyihir itu dilempar semua. Ular banyak banget di atas yang mau menyerang Nabi Musa. Nabi Musa tidak takut. Akhirnya Nabi Musa juga melempar tokatnya menjadi ular yang sangat besar, ular raksasa. Dimakanlah ular penyihir itu. Ditelan dan dimakan. Penyihirnya kaget. Kok bisa? Nabi Musa ternyata seorang yang luar biasa. Akhirnya penyihir-penyihir itu tunduk kepada Nabi Musa. Terus berjanji akan menjadi pengikutnya Nabi Musa karena merasa terkalahkan. Nah, Raja Firman marah sekali. Akhirnya Raja Firman apa? Menyuruh para tentara-tentaranya pengikutnya untuk mengejar Musa dan kaum-kaumnya. Dikejar-kejar supaya untuk menangkap. Nah, setelah dikejar-kejar, kaumnya Nabi Musa ketakutan. Nabi Musa bagaimana ini? Aku takut. Jangan takut, kita bersama Allah. Allah pasti akan melindungi kita. Nah, ini kata-katanya Nabi Musa. Nah, setelah mau mari, di depannya ada sebuah lautan. Aduh, kita mau kemana? Kalau kita lanjut terus itu ada lautan. Kalau kita kesana ada tentara-tentara yang justru bagaimana ini? Nah, akhirnya Musa melemparkan tomatnya ke lautan cepat. Terbelahlah lautan itu, terbuka, terbelah. Untuk apa? Untuk dilewati Nabi Musa, untuk jalan. Akhirnya Musa dan para kaumnya jalan ke lautan yang terbelah itu. Nah, Raja Firman pun ikut mengikutinya, bahkan melewati lautan terbelah itu. Tapi ketika Musa dan kaumnya sudah sampai di daratan, ya, tiba-tiba Raja Firman dan para tentaranya itu, karena dia ada di tengah tuh, lautan, tiba-tiba tertutup lagi lautan itu. Raja Firman dan para tentaranya akhirnya tenggelam, mati tenggelam.